Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian, kembali kita membaca kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Silakan dibuka halaman 44. Al-mutlaqu wal muqayyadu. Mutlaq dan muqayyad. Ta'riful mutlaqi, definisi mutlaq. Al-mutlaqu lughatan, mutlaq secara bahasa artinya diddul muqayyadi, lawan dari muqayyad. Yang mana muqayyad artinya terikat. Berarti mutlaq itu artinya tidak terikat, dia terlepas. Ini makna secara bahasa. Wastilahan, secara istilah, mutlak artinya ma dalla 'alal haqiqati bila qaidin. Mutlak adalah lafaz yang menunjukkan makna hakiki tanpa terikat dengan suatu kriteria. Kaqaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Maka bebaskanlah budak sebelum suami yang melakukan zihar menyentuh istrinya atau melakukan hubungan intim. Surat Al-Mujadalah ayat yang ketiga. Perhatikan dalam ayat ini ada kata-kata raqabatin, seorang budak atau hamba sahaya. Raqabatin di sini adalah lafaz mutlak. Karena dia tidak diberikan kriteria budak yang seperti apa. Yang penting budak. Makanya lafaz mutlak. Fa kharaja biqaulina, sehingga tidak termasuk dalam perkataan kami ma dalla 'alal haqiqati, lafaz yang menunjukkan kepada makna hakiki. Al-ammu, tidak termasuk di dalamnya lafaz am. Artinya mutlak beda dengan am. Li'annahu yadullu 'alal umumi la 'ala mutlaqil haqiqati faqat. Karena lafaz am itu menunjukkan kepada sesuatu yang umum, tidak hanya kepada sesuatu yang hakiki saja. Atau dengan kata lain, am itu terkait dengan jumlah, sedangkan mutlak terkait dengan sifat. Lafaz am memberikan makna umum, artinya jumlahnya banyak sekali yang tercakup dalam lafaz tersebut. Adapun lafaz yang mutlak itu tidak bicara tentang jumlah, namun bicara tentang sifat. Contohnya dalam surat Al-Mujadalah ayat ketiga tadi, lafaz raqabatin ini bicara tentang sifat hamba sahaya atau budak. Sehingga yang penting yang dibebaskan adalah seorang hamba sahaya. Orang yang dibebaskan tersebut punya sifat hamba sahaya, budak. Walaupun suatu orang sudah memenuhi yang diinginkan dalam lafaz tersebut. Wa kharaja biqaulina bila qaidin al-muqayyadu. Dan dalam perkataan kami bila qaidin, dalam definisi di atas, tidak termasuk di dalamnya lafaz yang muqayyad, yang terikat dengan suatu kriteria. Ini definisi al-mutlaq. Kemudian ta'riful muqayyadi, definisi muqayyad. Al-muqayyadu lughatan, muqayyad secara bahasa artinya ma ju'ila fihi qaidun bin ba'irin wa nahwihi. Sesuatu yang dibuat pada dirinya ada ikatan. Qaidun secara bahasa artinya ikatan. Seperti onta ada tali ikatannya untuk mengikat dia supaya tidak pergi. Wanahwihi atau semisalnya seperti kuda, seperti keledai, dan yang lainnya. Ini secara bahasa. Wastilahan secara istilah, muqayyad artinya ma dalla 'alal haqiqati biqaidin. Lafaz yang menunjukkan kepada makna hakiki dengan disertai adanya suatu kriteria. Kaqaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, fatahriru raqabatin mu'minah. Maka bebaskanlah budak wanita yang beriman. Surat An-Nisa ayat 92. Perhatikan di sini ada lafaz raqabatin, kemudian setelahnya ada mu'minatin. Raqabatin mu'minatin. Budak wanita yang beriman. Ada kriteria beriman. Tidak sekedar budak, tapi ada kriteria harus beriman.
Maka ini menjadi lafaz yang muqayyad, tidak lagi mutlak. Fa kharaja bi qaulina qaidun al-mutlaqu. Dalam definisi al-muqayyad di atas, kata-kata qaidun itu membuat lafaz mutlak tidak termasuk di dalamnya. Kemudian al-amalu bil mutlaqi, mengamalkan lafaz-lafaz yang mutlak di dalam Al-Qur'an dan hadis. Yajibul amalu bil mutlaqi ala itlaqihi. Wajib untuk mengamalkan lafaz-lafaz yang mutlak di dalam Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan makna mutlaknya. Artinya kalau lafaznya mutlak, ya maka jangan dikasih kriteria tambahan. Kalau kriteria itu tidak ada dalam dalil. Illa bidalilin yadullu ala taqyidihi. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwasanya lafaz mutlak ini ada kriteria tambahannya sehingga menjadi lafaz yang muqayyad. Li'anna al-amala binususil kitabi wa sunnati wajibun ala ma taqtadhihi dalalatuha. Karena mengamalkan nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah hukumnya wajib sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh makna teksnya. Kalau makna teksnya mutlak, ya wajib dipahami mutlak. Kalau maknanya muqayyad, maka wajib dipahami muqayyad sesuai dengan apa yang ditunjukkannya. Hatta yakuma dalilun ala khilaf dzalika. Sampai ada dalil yang menunjukkan maknanya tidak demikian. Wa idza warada nassun mutlaqun. Maka kalau ada teks ayat atau teks hadis yang mutlak, wa nassun muqayyadun. Sedangkan di sisi lain ada nas muqayyadnya. Ada nas yang menunjukkan bahwasanya lafaz tadi yang mutlak tadi ada kriteria tambahannya, ada qaidnya. Maka wajib taqyidul mutlaqi bihi. Wajib untuk membawa lafaz yang mutlak kepada makna muqayyad. Artinya wajib untuk memaknai lafaz yang mutlak tadi dengan tambahan kriteria pada lafaz yang muqayyad. In kana al-hukmu wahidan. Ini dilakukan kalau hukumnya sama. Wa illa umila bi kulli wahidin ala ma warada alaihi min itlaqin aw taqyidin. Kalau tidak demikian, maka masing-masing dari lafaz yang mutlak atau lafaz yang muqayyad itu diamalkan atau dimaknai sesuai dengan maknanya masing-masing. Yang mutlak dimaknai mutlak, yang muqayyad dimaknai muqayyad, tidak dikorelasikan. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Mithalu ma kana al-hukmu fihima wahidan. Contoh ada lafaz mutlak dan ada lafaz muqayyad dan hukumnya sama. Qauluhu ta'ala fi kafaratidh dhihari. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang kafarah zihar. Allah Ta'ala katakan, fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Suami yang melakukan zihar, maka wajib untuk membebaskan seorang budak wanita sebelum menggauli istrinya kembali. Al-Mujadalah ayat yang ketiga. Lafaz raqabatin di sini mutlak. Wa qauluhu fi kafaratil qatli. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang kafarah orang yang melakukan pembunuhan, maksudnya pembunuhan yang tidak sengaja. Fatahriru raqabatin mu'minah. Maka pelakunya wajib membebaskan budak wanita yang beriman. An-Nisa ayat 92. Di sini ada lafaz raqabatin tapi disertai dengan kriteria mu'minah. Sehingga ini lafaz yang muqayyad. Fal hukmu wahidun. Dan dua ayat di atas hukumnya sama, yaitu huwa tahrirur raqabati, yaitu sama-sama membebaskan budak. Fa yajibu taqyidul mutlaqi fi kafaratidh dhihari bil muqayyadi fi kafaratil qatli. Oleh karena itu, maka wajib untuk memaknai lafaz mutlak pada surat Al-Mujadalah ayat yang ketiga dengan makna muqayyad. Tentang kafarah dhihar dengan makna muqayyad. Dengan kriteria tambahan sebagaimana kriteria yang ada pada ayat tentang pembunuhan tidak sengaja. An-Nisa 92. Wa yushtaratul imanu fir raqabati fi kullin minhuma. Sehingga dalam dua ayat di atas, dalam dua kasus di atas dipersyaratkan budaknya harus beriman. Jadi perhatikan pada surat Al-Mujadalah
Ayat yang ketiga, di sana disebutkan fatahriru raqabatin, membebaskan budak. Namun maksudnya adalah budak yang beriman. Dari mana kriteria berimannya didapatkan? Dari surat An-Nisa ayat 92. Lafaz yang mutlak pada Al-Mujadah ayat yang ketiga itu dibawa kepada lafaz muqayyad di surat An-Nisa ayat 52. Karena hukumnya sama. Wa mithalu ma laysa al-hukmu fihi wahidan. Adapun contoh adanya lafaz yang mutlak dan adanya lafaz yang muqayyad tapi beda hukum. Qauluhu ta'ala, yang pertama firman Allah Ta'ala, was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya. Artinya hukuman bagi pencuri adalah dipotong tangan. Surat Al-Maidah ayat 38. Wa qauluhu fi ayatil wudu'i, dan firman Allah dalam ayat tentang wudu. Ini ayat yang kedua. Allah Ta'ala katakan, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku. Surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Perhatikan di sini, dalam kedua ayat di atas ada lafaz aidi, yang artinya tangan. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-38, lafaznya mutlak. Potonglah tangan. Begitu saja, tidak ada kriteria tambahan. Dan surah Al-Maidah ayat yang ke-6 ada kriteria tambahan, yaitu ilal marafiqi, sampai ke siku. Maka apakah pencuri laki-laki dan pencuri perempuan dipotong tangannya sampai ke siku? Jawabannya fal hukmu mukhtalifun. Dua ayat ini hukumnya beda, sedang membahas perkara yang berbeda. Fafil ula qat'un wa fi tsaniyati ghuslun. Di ayat yang pertama bicara tentang potong tangan, di ayat yang kedua bicara tentang membasuh. Jadi beda masalah. Fala tuqayyadul ula bi tsaniyati. Maka ayat yang pertama tidak diikat dengan kriteria yang ada pada ayat yang kedua. Bal tabqa ala itlaqiha. Sehingga ayat yang pertama tetap dimaknai secara mutlak. Wa yakunul qat'u minal ku'i mufassalil kaffi. Sehingga potong tangan itu mulai dari pergelangan tangan yang berbatasan dengan telapak tangan. Wal ghuslu ilal marafiqi. Sedangkan membasuh tangan ketika wudu itu sampai ke siku. Sehingga dimaknai sesuai dengan makna masing-masing, tidak dikorelasikan. Ini yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.